Siap. Boleh dimulai, Bu? Saya moderator. Oke, baik. Ya, penting soalnya record itu ya. Nanti kegiatan kita jadi ya bisa ngulang lagi nih kalau recordnya tidak berhasil. Oke, baik teman-teman. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, mantap ya. Di Jakarta dari semalam hujan. Pagi ini cukup dingin udaranya. Enaknya memang di rumah gitu ya. Tapi kita harus melaksanakan kewajiban yang sudah ada. Saya nggak tahu di wilayah lain seperti apa. Nanti sambil ini ya, ice breaking sebentar, presensi saya panggil namanya. Terus teman-teman ya menggambarkan situasi pagi ini seperti apa sih? Rasanya seperti apa ya pagi ini. Mohon izin ya Bu Sifra ya. Oke, sebentar. Oke. Ini belum ini ya. Belum dibagi. Bentar, ya. Boleh di mute, bantu mute yang bocor itu. Oke. Oh, masih pendalaman materi. Ini saya. Bentar. Roll. Pembelajaran ke 13 ya. Oh my God, belum di break ya. Oke, it's okay. Nanti kita minta admin untuk di break, jadi absennya sesuai dengan kelasnya. Kalau ini absen yang saya dapat masih keseluruhan. Oke, saya tanya langsung saja. Pak Fatullah, gimana perasaan pada pagi hari ini? Belum terdengar? Masih mood. Pak Fatullah. Oh iya. Halo Bu. Ya, monggo Pak. Perasaan saya hari ini bingung. Bingung. Kenapa bingung Pak? Ada temboknya yang bisa dipegang atau apa itu? Kayaknya temboknya harus dihancurin dulu Bu. Aduh, jangan sampai dihancurin, nanti dimarahin kepala sekolah itu. Oke, baik Pak Fatullah. Bingung karena tugas ketahuan, ada bingung karena ketidaktahuannya, ada bingung karena dia tahu itu. Ya, itu di mungkin filsafat. karena tidak tahu saya. Oh, tidak tahu. Oke, baik. Mudah-mudahan tetap semangat ya, masih semangat meskipun ada sedikit bingung. Pak Tapi Abdul maaf, Mun, ya gimana? Karena saya pakai 2 device. Ya. Jadi kayaknya kalau misalnya lihat di kamera, saya tidak fokus ke ke kameranya karena saya pakai webcam Bu. Ya, jadi, baik. Webcam. Ya, baik. Tidak apa-apa. Lanjut Pak Abdul Munim. Pak Abdul gimana kabarnya, perasaannya? Bahagia Bu. Bahagia masih mengikuti proses PPG. Masih ngikuti. Walaupun belum begitu. Kenapa walaupun saya nangkapnya tadi terputus? Walaupun begitu belum paham Bu, belum paham. Iya. Oke, baik. Lanjut Pak Yuda Saputra. Iya Bu, alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk mengikuti proses PPG. Oke. Alhamdulillah senang. Alhamdulillah ya. Masihkah bingung gitu? Seperti Pak Fatullah? Sama Bu. Masih Sama kebingungan. ya. Kebingungan. Oke, baik. Pak Budiman, bagaimana Pak Budiman? Siap Ibu. Alhamdulillah kalau perasaan saya sekarang sangat bahagia Ibu dosen. Karena harapan saya bisa ketemu Ibu dosen dan Ibu Sifra itu terkabulkan.
sesi ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan kebingungan kami semua ini bisa terjawab dengan hadirnya mutiara-mutiara seperti Ibu Ika, Ibu dosen dengan Ibu. Masya Allah, Masya Terima Allah. kasih. Terima kasih Pak Budiman. Ini Pak Budiman selalu bikin kita senyum-senyum sumringah nih Bu Sipra ini ya. Raja Gombal. Raja Gombal itu. Bukan saya yang bilang loh. Oke, baik. Lanjut Pak Asep. Saiful Mujab. Pak Asep gimana? Damang Pak Asep? Bisa dengar Pak Asep? Kayaknya nge-freeze ya. Pak Asep? Halo Pak Asep? Oke, kita lanjut ke Pak Tri Santoso. Pak Asep mungkin belum. Pak Tri gimana Pak Tri? Gimana ya Bu? Serasa kembali muda, seperti masih mahasiswa muda aja rasanya. Kenapa itu? Ya harus berpikir kembali seperti waktu kuliah dulu. Waktu kuliah dulu ya, karena ini mau PPG kok selalu riset-riset, lihat Iya. teori gitu ya, wawancara. Jadi Teringat memang waktu kuliah dulu. teringat jadi kuliah dulu. Jadi dulu pengalaman menelitinya itu nggak akan hilang itu, kepake terus gitu ya, sampai saat ini gitu tentunya. Walaupun sudah agak lupa, Bu. Oh, udah agak lupa. Oke, baik. Nanti kita hangatkan lagi dengan Siap. kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya sepanjang PPG berlangsung seperti itu. Baik, lanjut Pak Rendra. Pak Rendra, gimana kabarnya? Gimana perasaannya? Alhamdulillah baik Bu. Ini saya sangat senang bisa mengikuti pembelajaran PPG dari proses ke proses sampai sejauh ini Bu. Dan berusaha untuk lebih baik lagi sama teman-teman yang lain. Oke, Terima baik. kasih. Ya, terima kasih kembali. Ini Pak Rendra kayaknya di rumah ya, nggak kantor Iya, ya? baru pulang Bu tadi. Oh, udah. Cuma teori di kelas saja 1 jam. Oh, enggak. Yes, pokoknya diatur semua bisa Iya. jalan ya. Iya Yang Bu. penting kepala sekolah support itu. Itu Iya. penting ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada Ibu Ika nih ya. Gimana Bu Ika? Ya Bu, selamat pagi Bu. Pagi. Untuk hari ini meresahkan Bu. Merasakan. Why? Resah sekali. Resah. Kenapa resah? Resah apa biar ya LK resah sudah. Banyak LK yang harus Banyak LK. diselesaikan. Siap. Oke, baik. Mudah-mudahan keresahannya terjawab nanti ya. Pokoknya Siap. semua dijalani gitu ya. Sama-sama kita cari solusi yang agar semuanya berjalan lancar gitu ya. Bingung-bingung sebenarnya banyak hal yang bisa kita eksplor berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi bersama. Siap. Oke, lanjut Pak Aswan. Pak Aswan ini Makassar ya. Alhamdulillah hari ini ya senang bisa ketemu kembali. Oke. Udah itu aja. Oke, baik Pak Dedi. Gimana Pak Dedi? Oh iya Bu, perasaannya campur aduk Bu, senang ya pakai tadi Bu Ika, masih bingung. Ya, tapi senangnya bareng sama orang-orang hebat itu tetap semangat belajar. Gitu. Mohon bimbingannya Bu. Baik. Oke, terima kasih. Tadi Pak siapa? Out ya? Akhirnya ya? Pak Asep terlempar. Pak Asep terlempar ya. Asep. Jadi anggota kita, ini ketua kelas di sini siapa? Pak Fatullah. Oh, Pak Fatullah. Pak Fatullah siapa lagi Pak Fatullah? Pak Asep, kemudian siapa lagi? Ada 12 orang kita ya? Bu Linda. Bu Linda. Oh, Bu Linda. Ibunya ada 2. Pak Asep, Bu Linda, dan satu lagi? Yang baru terlempar. Oh. Di catatan saya masih 9 ya, karena Pak Fatullah kan dari pakai 2 device. Oh, ini udah ganti ya, 1 device saja ya. Ini Pak Asep udah mulai bergabung. Ada 12 ya, maksud tahu saya kalau ngintip-ngintip di grup tuh, meskipun nanti udah mulai di kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran, teman-teman terbagi jadi kelompok-kelompok kecil yang memang agar
kegiatan yang dilakukan lebih maksimal. Ya, di sini mulai di kegiatan ini teman-teman nanti sampai kegiatan PPL, inilah kelompok yang nanti secara apa ya, sesuai dengan jadwal yang ada kita melakukan apa namanya, penguatan, melakukan diskusi di LMS, di apa namanya, di Vkon gitu. Jadi nanti saya sampaikan ke admin, kelasnya juga nanti sudah di break juga gitu. Nama-namanya juga seperti itu. Jadi nanti memang teman-teman akan bisa lihat teman-teman yang lain gitu loh ya. Kemudian tapi nanti concernnya adalah ke kelompok-kelompok kecil ini gitu. Ya, seperti itu. Jadi yang resah, yang masih bingung, yang masih aduh gimana nih saya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa cari solusi bersama agar kebingungan-kebingungan itu menjadi hilang gitu ya, dan teman-teman bisa melakukan kegiatan ke depannya jauh lebih baik. Boleh kayak memberikan contoh di kelas yang sebelumnya, ini kebetulan anak muda semua nih, ada satu guru yang usianya tinggal beberapa bulan, berapa tahun lagi lah untuk pensiun gitu, tapi harus ngikutin kegiatan awal-awal ya, tensinya sampai naik gitu ya. Tapi kita selalu support, teman-teman yang lain juga support, kita motivasi. Penampilannya justru sampai dengan saat ini saya pikir bisa dikatakan jauh lebih baik gitu loh ya, dari teman-teman yang artinya teman-teman yang lain yang muda dia bingung ngerasanya, aduh saya udah tua nggak bisa ini, nggak ngerti ini, nggak tahu gimana buat tuntutannya, artinya bukan tuntutan hal-hal yang harus dipenuhi seperti ini, tapi disupport teman-temannya gitu ya, kita saling support. Performanya saya lihatnya luar biasa, jadi grafiknya naik terus gitu ya, jadi itu yang terlihat. Nah, di kelas ini saya lihatnya teman-teman masih apa namanya, usia muda semuanya gitu ya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa jauh lebih baik lagi. Oke, teman-teman, pada hari ini hari ke-13, izin saya share hal-hal yang akan kita lakukan. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan adalah berkaitan dengan ya, eksplorasi alternatif solusi. Ada aktivitas yang nanti harus teman-teman lakukan di LMS, kemudian di Vkon, dan juga ada LK tetap yang harus teman-teman kerjakan. Kemudian ada nanti dosen juga akan melakukan rubrik penilaian. Nah ini slide-nya agak kayaknya nggak lengkap, tapi nanti bisa mewakili. Ini hari ke-13, yang teman-teman harus lakukan adalah dari hasil kegiatan sebelumnya, teman-teman kan sudah mendapatkan apa namanya, sebentar. Ya, teman-teman sudah menentukan ya masalah yang terpilih dengan akar penyebabnya. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan adalah kembali lagi fokus masalah yang akan dipilih dengan akar penyebabnya. Teman-teman lakukan eksplorasi alternatif solusi melalui kajian literatur lagi, kemudian wawancara lagi dengan berbagai pihak, kepala sekolah, guru, pakar, yang intinya menggali kembali apakah masalah yang akan diselesaikan dengan akar penyebab masalah yang ada itu didukung oleh teori. Nah, yang dilakukan di dalam kegiatan kita selama 3 hari ke depan adalah melakukan eksplorasi alternatif solusi dan juga melakukan analisis alternatif solusinya. Eksplorasinya tadi dari kajian literatur, dari wawancara dari berbagai pihak, kemudian hasil-hasil tersebut teman-teman analisis. Nah, isi analisis alternatif solusi ini adalah kekuatan dan kelemahan dari eksplorasi yang teman-teman sudah lakukan. Kekuatan dan kelemahan dari eksplorasi yang sudah teman-teman lakukan. Setelah ini saya juga akan coba share teman-teman, ada lumayan juga tuh, ada YouTuber gitu ya. Kebetulan beliau juga pengajar di
di kegiatan PPG. Saya pikir hal-hal yang di-share di dalam YouTube-nya itu membantu sekali ya mahasiswa khususnya gitu loh. Untuk memahami kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nanti saya akan share untuk memperjelas terutama ketika memberikan contoh-contoh berkaitan dengan masalah yang diselesaikan dengan akar penyebabnya, bagaimana eksplorasi dan analisis itu bentuknya, kekuatan dan kelemahan seperti apa sih yang diinginkan di sini gitu ya. Jadi di sini selama 3 hari teman-teman tagihannya adalah LK 2.1 ya. Jadi di sini seperti yang tadi saya sampaikan ya, teman-teman melakukan eksplorasi, melakukan kajian literatur, wawancara, kemudian teman-teman juga melakukan diskusi ya melalui kekuatan, dan nanti di forum diskusi di LMS silahkan teman-teman diskusikan tentang kekuatan dan kelemahan dari eksplorasi yang ada, yang teman-teman cari dengan masalah yang akan diselesaikan. Nah, setelah itu hari ini tidak ada presentasi. Presentasi itu dilakukan di hari ke-14 dan hari ke-15 seperti itu. Jadi nanti bisa saja kita bagi atau kita bagi gitu loh. Ya, bagi bisa dengan 6 orang pertama di hari pertama, di hari ke-14, 6 orang lagi nanti di hari ke-15 gitu. Atau gitu ya, di hari pertama semua mempresentasikan ya dengan masalah. Teman-teman mengangkat kemarin masalah ada berapa? Dari masalah yang dilihat 6 ya? Atau udah mengerucut? Tinggal 2, sudah 2. Tinggal 2. Oh ya udah, berarti aman ya. Jadi kita cari mungkin akan kita lakukan di hari ke-14 diskusi 6 orang dengan 6 orang pertama, kemudian di hari ke-15 6 orang pertama. Nah, hal-hal yang sudah teman-teman kerjakan di LK 2.1, kemudian diberi diskusi yang dilakukan baik di LMS ataupun Vicon, nanti di hari ke-15 teman-teman akan ini nggak ada hari ke-15 ini ya, ini kurang nih. Jadi ada presentasi di hari ke-14. Di hari ke-15 juga nanti presentasi, tapi juga teman-teman harus upload LK finalnya. Ya, LK finalnya. Ya, untuk LK tadi yang sudah saya tampilkan seperti ini, yang teman-teman isi adalah kegiatan yang di sini. Yang ini hanya tinggal memindahkan saja dari hal-hal yang teman-teman angkat di kegiatan sebelumnya. Seperti itu. Ya, saya boleh lihatkan. Enggak muncul ya. Ya, hari ini diskusi kita di penguatan, kemudian hari ini teman-teman melakukan kolaborasi, ya eksplorasi alternatif solusi. Silakan diskusikan hal-hal yang diangkat, gitu ya. Kemudian dari hal-hal yang di sini lihat, sudah buka juga, sama nggak tampilannya kayak gini? Sama? Ya, jadi di sini ruang kolaborasi yang teman-teman harus lakukan ya berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan. Setelah itu besok kita akan melakukan diskusi langsung ya. Jadi ada eksplorasi alternatif solusi sesi 1 dan sesi 2. Ini bentuknya nanti Vicon ya, seperti yang tadi sampaikan teman-teman melakukan ya secara bergantian nanti menyampaikan hasil eksplorasi alternatif solusinya gitu ya. Jadi itu kalaupun ada unggahan di sini, ini bisa jadi unggahan dari LK 2.1 yang masih bisa berubah gitu loh. Nanti di akhir baru teman-teman ini nggak ada ya. Oke. 4 titik refleksi. Nah, ini refleksi ya.
kenapa diunggahnya di hari ini ya, ke-14 ya, ada unggahan. Ya. Oke. Nggak apa-apa. Jadi meskipun ini letaknya di sini gitu ya, mungkin letaknya di 4F di atas, tapi dia harusnya ada di bawah gitu ya. Ini missing-nya. Oh ya, kemarin kayak gitu ya. Oke, jadi di sini kalaupun teman-teman akan unggah, nanti saya akan bilang sampaikan admin, artinya mungkin unggahan kalaupun ada perubahan nanti bisa saja teman-teman jadikan folder gitu kan, jadikan folder ini adalah unggahan yang sudah direvisi dan unggahan yang belum direvisi gitu loh ya, yang sebelumnya. Itu letaknya di situ. Itu kegiatan yang akan kita lakukan selama 3 hari ke depan ya. Sebelum saya lanjutkan, adakah yang ingin bertanya atau juga nanti saya bisa lihat tugas-tugas yang teman sudah lakukan sebelumnya untuk menyamakan persepsi kita gitu ya, agar nanti melanjutkan di 2.1 itu lebih mudah. Nah, ini yang sebentar saya buka dulu. Ada yang tanya belum? Seperti apa sih bentuknya? Nanti juga bisa ini ya, bisa lihat ini saya cari-cari cukup bagus YouTube-nya. Saya buka dulu. Agak lemotnya. Terlihatkah? Terlihatkah? Sudah muncul, Bu. Sudah ya? Suaranya belum ya? Belum. Eksplorasi alternatif solusi. Keluarkah suaranya? Ada, Bu, ada. Sudah. Kemajuan kita bersama. Morning. Teman-teman akan melakukan kembali kajian literatur, wawancara dengan berbagai guru. Tugas teman-teman di LK 2.1, eksplorasi alternatif solusi, itu adalah teman-teman akan melakukan kembali kajian literatur, wawancara dengan berbagai guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah, dan termasuk juga pakar untuk mengeksplorasi alternatif solusi sesuai dengan masalah yang terpilih dan akar penyebab masalah. Nah, teman-teman, untuk di kolom pertama dan kolom kedua dari LK 2.1, teman-teman akan mengcopy paste dari LK 1.4, kemudian teman-teman masukkan di sini. Nah, untuk kolom ketiga, yaitu eksplorasi alternatif solusi, jadi teman-teman akan memasukkan atau mengisi berdasarkan hasil kajian literatur dan hasil wawancara untuk eksplorasi alternatif solusi sesuai dengan masalah dan akar penyebab masalahnya. Ya, jadi teman-teman akan tulis di sini. Nah, berikutnya untuk analisis alternatif solusi. Jadi nanti teman-teman akan menganalisis ya berbagai alternatif solusi yang telah teman-teman dapatkan dari hasil kajian literatur dan wawancara. Nah, pada analisis alternatif solusi ini juga, teman-teman akan melakukan analisis pros dan analisis cons. Jadi, teman-teman akan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan masing-masing alternatif solusi yang telah teman-teman dapatkan dari hasil kajian literatur ataupun dari hasil wawancara. Nah, berikutnya, teman-teman, sebelum saya bahas lebih jauh lagi dengan contoh yang ada, teman-teman nanti LK 2.1 ini, teman-teman akan mengupload di hari ke-14 ataupun di hari kedua ya pengembangan perangkat pembelajaran ini.
berikutnya nanti teman-teman akan mempresentasikan LK 2.1 ini itu di hari ke-14 dan di hari ke-15. Nah, teman-teman semua, untuk lebih jelas seperti apa LK 2.1, ya, ini contoh yang saya punya. Ya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan dari LK 1.4, jadi untuk masalah pertama yang saya pilih itu adalah berkaitan dengan motivasi belajar. For just $67, you can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera or use any fancy editing. Belajar siswa yang rendah. Nah, dari hasil analisis kemarin, akar penyebabnya adalah pembelajaran guru yang monoton dan kurang media. Nah, jadi saya akan melakukan kajian literatur sesuai dengan masalah ini dan sesuai dengan akar penyebab masalah ini. Karena saya akan mengeksplorasi alternatif solusi ya sesuai dengan akar penyebabnya. Nah, setelah saya cari secara cepat di Google, saya dapatkan tulisan Teddy ya tahun 2020 yang menyatakan bahwa ya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ya berdasarkan penyebabnya adalah guru yang cenderung monoton dan kurang media, maka ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memaksimalkan fasilitas pembelajaran, yang kedua adalah memilih metode pembelajaran yang tepat dan beragam, dan yang ketiga adalah memanfaatkan media belajar. Nah, berikutnya saya wawancara dengan salah satu guru, dan saya memperoleh hasil bahwa ya, dengan pembelajaran ya, metode dan model pembelajaran yang bervariasi, dan dengan memanfaatkan media pembelajaran yang beragam, maka ya, motivasi belajar siswa akan dapat ditingkatkan. Termasuk juga misalkan setelah saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah mengatakan bahwa strategi yang bisa diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan akar penyebab masalahnya adalah misalkan dengan menggunakan metode inovatif ya yang menyenangkan. Berikutnya adalah selalu menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan berpusat kepada siswa. Nah, itu misalkan hasil wawancara dengan kepala sekolah. Termasuk juga nanti teman-teman silakan masukkan di sini adalah hasil wawancara dengan Bapak Ibu pengawas di sekolah teman-teman. Termasuk juga adalah teman-teman juga akan mewawancarai kembali pakar yang telah teman-teman hubungi sebelumnya. Nah, berikutnya untuk di alternatif di analisis alternatif solusi, di sini teman-teman akan menganalisis seperti tadi kekuatan dan kelemahan. Ya, nah, misalkan tadi saya sudah tetapkan bahwa alternatif solusi yang pertama bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang telah terpilih ini adalah dengan memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Misalkan. Nah, analisis saya berkaitan dengan kekuatan solusi ini adalah ketika seorang guru dapat memaksimalkan fasilitas pembelajaran, maka tentu ya pembelajarannya akan lebih menyenangkan. Ya, siswa semangat belajar ya dan lain-lain. Nah, adapun kelemahannya, nah misalkan menurut saya di sini adalah ketika seorang guru akan memaksimalkan fasilitas pembelajaran, maka di sini ternyata ya fasilitas di sekolah itu adalah belum lengkap. Termasuk juga ketika seorang guru ingin memaksimalkan fasilitas belajar, ternyata memerlukan biaya yang mahal gitu misalkan. Nah, berikutnya untuk alternatif solusi yang kedua, yaitu memilih metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Nah, ketika kita analisis kekuatannya, ternyata ya dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam, maka pembelajarannya akan berpihak pada siswa.
berikutnya dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Nah, tetapi kelemahannya adalah, misalkan di sini, menurut teman-teman adalah misalkan memerlukan persiapan ya yang ekstra ketika seorang guru harus melakukan pergantian atau mengubah metode pelajaran yang telah digunakan, itu misalkan. Nah, berikutnya nanti silakan teman-teman lakukan analisis yang sama, ya, analisis kekuatan dan analisis kelemahan terhadap masing-masing alternatif solusi yang telah teman-teman eksplorasi, ya, dari hasil kajian literatur dan hasil wawancara. Nah, begitu kira-kira pandangan saya, teman-teman. Silakan kalau ada yang mau menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, berikutnya ini masalah yang kedua. Guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Akar penyebabnya adalah guru kurang memiliki. Oke, jadi seperti itu gambarannya, makin jelas dengan contohnya. Jadi kalau bisa saya kesimpulkan adalah ketika teman-teman melakukan eksplorasi alternatif solusi melalui kajian literatur, wawancara, itu adalah yang artinya ketika teman-teman nanti akan menentukan hal yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dalilnya, terus sekali lagi saya ambil Pak Fatullah ya, menyampaikan dalilnya. Dalilnya adalah dalil-dalil yang memang pada akhirnya nanti akan mendukung kita gitu loh, apa yang nanti akan kita lakukan gitu ya. Jadi tidak perlu nyari yang banyak-banyak, kajian literaturnya fokus saja gitu loh, sehingga hal-hal yang fokus itulah yang nanti teman-teman carikan kekuatan dan kelemahannya. Pasti semua hal yang akan kita lakukan, solusi yang akan kita lakukan di lapangan pasti akan ada kelemahannya. Di sini mungkin dimintanya adalah teman-teman mampu meminimalkan kelemahan-kelemahan tersebut gitu loh. Ya, jadi dari kekuatannya pasti ada. Kenapa saya pilih ini? Saya akan lakukan ini gitu kan. Kelemahannya ada gitu loh. Nah, hal-hal inilah yang nanti teman-teman lakukan berkaitan dengan kajian literatur gitu loh. Ya. Mudah-mudahan hasil wawancaranya juga hal-hal yang memang teman-teman fokuskan kepada konteks masalah yang akan diselesaikan dengan akar penyebab yang sudah teman-teman juga tentukan gitu. Mungkin itu gambaran kegiatan selama 3 hari ke depan yang akan teman-teman lakukan. Jadi hari ini teman-teman kembali menyiapkan LK-nya 2.1, kemudian di forum diskusi di LMS, teman-teman silakan tulis masalah-masalah yang akan diangkat, kelemahan, kekurangan, artinya dari konteks basi diskusi secara umum gitu ya, seperti itu. Kemudian nanti hasil-hasil tersebut, kemudian teman-teman juga mencari literatur dan melakukan wawancara, karena di hari ke-14 teman-teman harus sudah upload tugas-tugasnya gitu. Kemudian kita lakukan diskusi melalui Vicon, 6 orang pertama mungkin yang akan menyampaikan hasil kerjanya, kita bagi seperti itu biar efisiensi waktunya. Kemudian di hari keduanya, di hari ketiganya, di hari ke-15 juga hal yang sama. Jika memang ada hal-hal yang ada masukan, ya revisi dan segala macam, silakan teman-teman unggah lagi di apa tuh tadi poin berapa yang teman-teman unggah pas di hari ke-14 dengan catatan revisi gitu ya, karena di hari ke-15 ternyata tidak ada unggahan lagi gitu. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ada yang ingin bertanya dulu, kemudian mungkin juga nanti kita bisa ambil sampel 1-2 tugas atau 1 tugas gitu, kita lihat kira-kira apakah sudah sesuai dengan hal-hal yang diinginkan, seperti itu.
Itu dari saya. Silakan Bapak Ibu. Pak Fatullah, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Saya ada beberapa hal yang mau ditanyakan. Yang pertama, sebelum materi, ini kan kita sudah terpecah lagi kelasnya, Bu. Iya. Dengan 3 kelompok. Kebetulan kita kelompok A. Yang saya mau tanyakan itu, kita kan sudah dibagi dosen sama guru pamongnya, Bu, ya. Ya. Kita sendiri dengan Bu Eka dan Bu Sifra, apakah kita ini sampai pertemuan keberapa atau nanti ke AK 2.2-nya ada dosen baru lagi atau gimana? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita di kemarin di LK 1.3 sama 1 LK 1.4 itu pembahasannya lumayan panjang. Mungkin karena mungkin menurut saya karena beda dosen pasti beda pandangan, mungkin seperti itu tuh. Kalau saya sih menangkapnya seperti itu. Karena mungkin saya masih terbatas dengan pemahaman saya. Saya masih bingung, Bu, kemarin khususnya saya. Kalau teman-teman mungkin lebih paham di akar penyebab masalah, Bu, ya. Boleh saya share screen? Boleh, boleh. Sudah ada? Proses. Boleh dibesarkan? Siap, Bu. Nah, seperti ini, Bu. Yang saya mau tanyakan, kemarin itu saya ini udah rubah berapa kali ya, Bu. Saya udah seperti Pak Budiman bilang itu udah ada perubahan berapa kali, kalau saya berapa kali ya, Bu. Ini yang masalah yang terpilih kan tetap yang dari awal ya, Bu, ya, yang dari LK 1.2. Saya masukkan ke sini. Untuk akar penyebab masalahnya, kemarin kan kita intens pembahasannya itu kelemahannya ada di guru ya. Tapi kemarin itu dibilangnya nggak usah ke guru, harusnya ke permasalahannya. Kalau misalnya teknik dasar ya teknik dasarnya aja yang jadi akar penyebab masalahnya, seperti itu. Kalau misalnya kesulitan di posisi tangan atau kaki ya harus dibahas intens di akar penyebab masalahnya, itu seperti itu, Bu. Kalau yang tadi saya lihat yang di tayangan YouTube itu emang saya paham dan nyambung itu dari LK 1.2, seperti itu pemahaman saya. Jadi kalau kita ngangkat akar penyebab masalahnya di metode, model pembelajaran, terus masalahnya ada di guru, itu kemarin emang ada agak direvisi lah sama guru pamongnya. Jadi kita harus bahasnya di masalah langsung teknisnya, Bu. Seperti itu. Maksud teknis itu saya pikir itu di geraknya. Seperti itu. Apakah ini sama isinya sesuai atau bagaimana, Bu? Mohon arahan dan bimbingannya. Baik, tidak perlu di stop screen biar nanti kita bisa explore lagi. Terima kasih Pak Fatullah. Siap. Jadi untuk dosen dan pamong, ya, untuk dosen dan pamong, mulai dari pengembangan perangkat ini, insya Allah saya dan Bu Sifra yang akan nemenin teman-teman sampai PPL. Jadi pembagian ini sudah yang nggak akan dirubah-rubah lagi. Ketika ujian, tinggal ujian pas kompres saja nanti. Saya nggak boleh nguji Pak Fatullah dan teman-teman di kelompok ini. Saya akan nguji di kelompok yang lain dan berikutnya dosen yang lain juga seperti itu. Ya, jadi insya Allah akan ada bimbingan dari saya dan Bu Sifra gitu ya, dari mulai tahap ini sampai nanti berakhirnya kegiatan PPL gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh saya lihat eksplorasi yang sudah akan diselesaikan? Itu baru satu, ada lagi? Kebetulan belum itu, Bu, belum masuk ke LK 2.1 karena saya masih kebingungannya itu seperti ini, Bu. Karena saya lihat cari sumber dari YouTube dan juga dari Google itu
semuanya itu apa namanya di akar penyebab masalahnya itu kelemahannya itu ya di guru. Seperti metode, model, seperti yang tadi Ibu sajikan juga sama Iya. seperti itu. Tapi kemarin itu kan ada penekanan dari guru pamongnya itu, Pak Del kalau nggak salah, jadi kita langsung ke geraknya aja gitu. Jadi nambah bingung sih. Oke, kalau saya sih melihatnya bahwa mungkin karena masalah yang dipilih dan akan diselesaikan berkaitan dengan bagaimana kemampuan siswa, rendahnya kemampuan siswa dalam mempraktekkan teknik dasar itu sendiri. Sehingga akar penyebab masalahnya gitu ya, berkaitan dengan kegiatan itu gitu loh. Jadi ketika mungkin itu ya, bukannya berartinya tidak boleh ke gurunya gitu. Kalau masalah yang diangkat yang akan diselesaikan memang ada masalah di gurunya gitu ya, ya silakan itu diangkat gitu loh. Nggak masalah kan gitu loh. Tapi mungkin karena dilihatnya masalah yang dipilih di sini adalah kemampuan siswa, ya rendahnya kemampuan siswa mempraktekkan teknik dasar bla 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 bla, maka akar penyebabnya adalah ya bagaimana siswa mampu apa namanya melakukan kegiatan tersebut dengan tahapan-tahapan yang gitu kan gitu ya, tulis inti dari akar penyebab Bapak ya, dengan tahapan-tahapan yang didesain semudah mungkin gitu ya, dari berbagian-bagian keseluruhan. Mungkin nanti eksplorasi alternatif solusinya mencari juga kajian literatur bagaimana tahapan-tahapan tersebut dilakukan oleh anak gitu loh, melalui mungkin nggak pasti akan masuk nanti berkaitan dengan apakah ada media yang digunakan selama proses itu kan kayak gitu tuh. Ya enggak, Pak? Betul. Kan gitu tuh. Ya, jadi artinya akan ada integrasi di sana karena ini kan memang karena munculnya sudah langsung ke apa namanya ke tekniknya. Kalau yang lain kan masih umum-umum ya, atau contoh yang tadi hanya umum saja berkaitan dengan motivasi gitu ya. Maka dia cari teori, oh ternyata akar penyebab motivasi anak rendah itu bisa dikarenakan penggunaan metode atau model pembelajaran oleh guru gitu, ataupun tadi apa media gitu ya. Maka dicarilah gitu loh media atau model-model yang apa namanya memang mendukung bahwa hal yang diselesaikan itu bisa melalui cara itu kan gitu. Nah dari cara-cara tadi kita coba lihat kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya ya dengan media yang beragam gitu, dengan mungkin model yang beragam, siswa akan termotivasi kan gitu. Kekurangannya berkaitan dengan media mungkin kalau tadi disebut media tapi apa keterbatas mahalnya gitu ya. Mahalnya berarti kan kalau dikatakan mahal berarti konteksnya media itu mungkin dicari penggantinya adalah media-media yang siap pakai gitu loh. Mungkin enggak gitu loh. Dari kelemahan bahwa media-media mahal ya media penggantinya tetap punya harga yang mungkin tidak terjangkau gitu ya. Berarti bisa nggak diupayakan dengan media-media yang bukan yang murah. Kalau kemarin kan saya kritisi kita buat gitu loh, melibatkan siswa mungkin gitu ya dari bahan-bahan yang sederhana yang ada di sekeliling kita gitu loh. Jadi seperti kemarin Pak siapa ya, Pak Aslan atau siapa ya, beli raket gitu loh. Jangan beli raket meskipun mungkin harganya 15.000 gitu loh. Tapi dicari anak-anak adalah mereka membuat gitu loh media yang berbentuk artinya seperti raket dari ya papan, dari apa namanya alat-alat yang sekeliling kita yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut. Mungkin gitu kali ya nyambungnya ya Pak Fatullah ya. Jadi mungkin seperti itu ya saya melihatnya kayak Tapi gitu. ini Bu, cara saya pengisian ini sudah sesuai atau belum Bu? Kalau misalnya mungkin akar penyebab masalahnya kan tidak satu nih juga Bu ya. Kemarin sempat diskusi sama kawan-kawan juga ketika akar apa penyebab masalahnya itu mungkin lebih dari satu.
Iya, seperti yang jadi diutarakan Ibu tadi kan nanti bisa. berkesinambungan dengan yang lain Iya. Ibu ya. Iya, Eh, bisa. apakah itu dari media atau dari metode dan model pembelajaran. Jadi Jadi kan gini, yang ditekankan di sini gini. harus satu ya Bu ya. Ya, akar penyebab kalaupun tetap situ berarti nanti ketika kalaupun Bapak nanti eksplorasi ternyata media itu menjadi bagian yang penting juga ketika proses kegiatan bagaimana siswa melakukan kegiatan praktek tersebut, ada teorinya yang Bapak ambil dan kutip di dalam literatur bahwa iya gitu ngajar dari mudah sulit, tapi kan dalam prosesnya juga media menjadi proses yang penting juga ketika siswa bagaimana mampu mempraktekkan tahap teknik itu dengan baik gitu loh. Kan ada itu. Kutip saja di situ, nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa. Gitu loh. Yang penting artinya gini, pasti gitu loh teman-teman, hal-hal yang teman-teman angkat itu karena kan kita konteksnya sudah mengerucut kepada kegiatan pembelajaran penjas gitu ya. Kalau yang sekarang ya kita buat ya, meskipun contoh-contoh yang ada di YouTube dan segala macam masih bentuknya umum-umum aja kan gitu ya. Tapi saya yakin bahwa komponen-komponen belajar mengajar ya itu terintegrasi ke dalam masalah yang akan diselesaikan oleh teman-teman gitu loh. Tinggal teman-teman reasonnya gitu loh bisa dipertanggungjawabkan dari eksplorasi yang teman-teman lakukan gitu loh. Ternyata nggak cukup itu, tetap pemanfaatan media menjadi hal penting ketika anak-anak mulai mempraktikkan setiap teknik atau tahapan materi tertentu, misalkan kayak gitu. Mungkin itu kali ya, Pak Fatullah ya. Bagaimana? Bingung nggak? Saya tambah bingung. Apakah ini kan apa namanya? Yang saya tanyakan Bu, yang ini Bu, yang saya buat ini, yang saya isikan ini, ini sudah sesuai ataukah bagaimana? Ya, karena Bapak bicara tentang rendahnya kemampuan anak dalam mempraktekkan, akar penyebab masalahnya adalah apa gitu loh. Ketika praktek menggunakan kaki bagian dalam itu penyebabnya anak-anak itu nggak mampu melakukan kegiatan tersebut, masalahnya apa sih? Bagi berkaitan dengan ya tadi tahapan kan sebenarnya ini ya. Iya, Penyebab. betul. Jadi akar penyebabnya bukan perkenan kaki kali ya. Jadi tahapan apa ya bahasanya? Kalau saya coba begini Bu, guru tidak memberikan apa namanya seperti apa namanya? Kalau metode self check kan dia dikasih lembaran tahapan gerak ya Bu ya. Kalau metode self check itu kan siswa dikasih tahapan gerak yang akan dilakukan dalam materi tersebut. Jadi siswa nanti yang membaca sendiri, yang melakukan sendiri, dan nanti ada evaluasi dari guru seperti itu Bu. Oke. Jadi tahapan-tahapannya dibikin not kecil. Sekarang gini, saya baca yang akar penyebab ketika Bapak tulis perkenan kaki dengan bola tidak tepat dikarenakan ketika siswa menang bola menggunakan kaki kanan, posisi kaki kiri, siswa terlalu jauh dengan bola. Berarti kan di sini perlu checkmate, perlu ada alat bantu nih, bagaimana anak-anak, ya kan Pak, meletakkan kaki tumpunya di mana sehingga dia tahu bahwa kaki tumpu itu ketika dengan kaki dengan bagian dalam ini kan passing ya, yang dia harus tidak melambung. Jadi kaki tumpunya itu harus dekat dengan bola, bukan di belakang bola gitu kan. Kemudian perkenan kakinya ketika menendang bola itu perkenannya ada di tengah kan kayak gitu tuh. Ya kan? Nah, berarti kan proses yang Bapak lakukan di sini adalah bagaimana membiasakan anak untuk kakinya itu harus di sini. Kaki tendang di sini berarti bolanya mungkin nanti akan ada ditempel ditempel mungkin solasi lakban menandakan dia bahwa di sini loh perkenannya nak bukan di bawah gitu loh ya. Ini bola saya mainin anak saya tuh ya kan, ini bola gitu kan, mungkin Bapak kasih tanda misalnya di sini bahwa ini yang nanti akan ditendang anak gitu lah ya. Setelah itu dari ada yang tandanya sampai nggak ada tandanya gitu kan kayak gitu tuh Pak Fatullah. Ketika
bisa saja ini menjadi akar penyebab gitu loh. Ternyata atau secara global ternyata anak-anak memang tidak memahami tahapan itu secara keseluruhan ya, dibuat itu secara khusus, secara umum kan gitu. Kalau ini Iya. kan udah khusus nih Bapak nih. Iya betul Bu, ini Bahwa kan ternyata khusus. ini khusus gitu loh. Jadi ketika anak tidak menendang, oh ternyata memang perkenaan kaki dengan bola tidak tepat. Mulai dari meletak kaki tumpunya dengan kaki yang akan tendangnya. Nah, berarti nanti eksplorasinya bagaimana hal itu dilakukan gitu. Ya. Seperti itu mungkin nanti yang bisa dilakukan oleh Pak Fatullah ya, dengan masalah yang akan diselesaikan dengan akar penyebabnya. Gitu ya Pak Fatullah ya? Iya Bu. Gitu. Jadi ingat. Tapi kalau misalnya ini dibuat lagi dengan bahasa yang lebih umum, tidak spesifik ini, bisa atau boleh Bu? Ya tergantung Bapak di lapangan, kan Bapak yang tahu. Kan gitu. Ya, jadi gitu. Jadi ada masalah, ingat nggak dulu kuliah, siapa yang risetnya dulu PTK ya? Action Research ya, PTK ya? Ya, saya juga PTK. PTK ya, jadi saya ingat sekali saat itu saya juga masih belajar gitu kan. Ketika awal-awal, ketika misalkan masalahnya adalah ketika lari gawang adalah anak-anak kesulitan mengangkat tungkai belakangnya gitu kan untuk bisa sejajar, yang diselesaikan ya itunya gitu loh. Gitu. Meskipun prosesnya artinya yang lainnya juga dilakukan, tapi kuncinya adalah bagaimana anak itu bisa ngangkat gitu. Terus misalkan pemberian pembelajarannya adalah dia misalkan belajar menendang gitu ya, menendang dengan tahapan, ya kan menendang artinya menendang apa tuh kalau di karate itu apa tuh? Artinya membiasakan atau pakai karet ban gitu. Ya kan untuk dia ngangkat ke atas, terbiasa ngangkat gitu. Itu kan boleh gitu karena masalahnya memang di situ. Kan kayak gitu tuh Pak Fatullah. Jadi kalau Pak Fatullah mau buat umum atau mau buat khusus ya tergantung dari apa yang terjadi di tempat Bapak. Gitu ya. Yang buat saya bingung tuh kalau kemarin kan tidak diperbolehkan yang umum gitu. Kalau kemarin nggak boleh umumnya itu gimana? Ya bahasanya harus lebih spesifik lagi Bu, seperti ini Bu. Jadi kita tidak boleh seperti guru kurang memaksimalkan melakukan metode atau melalui media pembelajaran itu kemarin tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi bukan kita tidak diperbolehkan kali ya, karena memang konteks masalah yang diangkat adalah berkaitan dengan teknik itu sendiri gitu loh. Jadi akar penyebabnya bahwa ternyata memang anak kesulitan meletakkan kaki tumpunya dan menendang bola pada bagian yang tepat gitu loh mungkin. Ya. Kalau Bapak tulis kayak gitu, ya bisa gitu. Umum itu maksudnya tidak muncul akar penyebab masalahnya karena memang di sini bicara dengan menendang, terus Bapak mungkin nulisnya di sini medianya yang digunakan. Kan itu enggak nyambung gitu kan, seperti tidak nyambung kan gitu tuh Pak Fatullah. Gitu loh. Ini Bapak tulis seperti ini, ya gitu ini udah sesuai gitu ya. Pun nanti di kajian eksplorasinya adalah bagaimana Bapak membiasakan anak untuk menempatkan kaki dengan tepat, dengan perkenaan gitu kan. Berarti kan ada strategi di situ bagaimana penggunaan media gitu ya. Ya nggak Pak? Berarti kajiannya nanti Bapak cari kajian berkaitan dengan hal itu. Yang nanti prosesnya mungkin ketika kegiatan itu berlangsung, Bapak akan menggunakan tadi. Oke, sebelum dengan bola, ini dulu, mungkin pakai cons gitu ya. Letakkan cons, kemudian ada permainan letakkan cons, dengan satu, ada permainan letakkan cons, letakkan kaki tumpuk gitu kan. Itu dulu, terus kaki tendangnya seperti apa, lari lagi prit, taruh. Itu tuh pembiasaan tuh dengan permainan nih misalkan. Kan gitu tuh Pak. Anak bawa konkret, taruh, ya main lagi, taruh lagi, udah benar belum naruhnya, gitu loh. Kaki tumpunya kan kayak gitu tuh, ya. Terus dan berbagai macam langkah lah yang lainnya yang Bapak bisa
bisa lakukan. Oh, sekarang dengan bolanya gitu loh. Nah, berarti nanti udah tahu meletakkan sekarang bolanya. Gimana memudahkan bahwa yang bawah, yang tengah itu yang mana sih? Mungkin pakai tape gitu ya. Pakai tanda di bola itu untuk membiasakan. Ini teman-teman semua di tingkatan SD ya, di kelas ini atau ada beragam ya? Beragam. MTS, Bu. Beragam. Oh, kemarin tuh Saya MA, Bu. pembagiannya itu dalam spesifik ada SD, SMP, SMA. Meskipun ada nyelip-nyelip satu-satu di dalam kelompok itu nggak ada. Tapi ya wes nggak apa-apa. Pak Fatullah di SMP atau di SD? Sebenarnya saya di dua sih Bu, di MI sama MTS, SD Oh, yang SMP. akan Bapak Cuma prakteknya nanti? kayaknya SD Bu. Soalnya kan saya berangkatnya dari SD. Oh ya udah. Dari MI. Ya, baik. Mungkin gitu ya, Pak Fatullah ya. Siap Bu. Mungkin sih ininya kalau misalnya di eksplorasinya nanti lebih sulit mungkin kalau menurut saya Bu. Mencari kajiannya, apalagi wawancara kan sama teman sejawat kan di MI itu tidak ada guru olahraga Bu. Oke. Ya, jadi akan lebih kesulitan mungkin kalau misalnya pembahasan di akar penyebab masalahnya lebih spesifik. Ya, sila artinya tidak salah dengan hal yang disampaikan dosen sebelumnya. Artinya memang ketika bicara teknik tidak langsung mengerucut bahwa karena metodenya gitu loh. Tapi ya di tekniknya itu di hal mananya gitu. Nah, dalam prosesnya nanti Bapak akan menggunakan hal-hal lain berkaitan dengan hal tersebut, ya memang itu yang harus dilakukan gitu loh. Kan kayak gitu kan? Ya. Ini tuh ya Pak Fatullah ya. Nanti dianalisis lagi akar penyebab masalahnya, sesuaikan dengan kondisi Bapak di lapangan gitu loh. Ya, agar nanti ketika menyusun dalam perangkat pembelajarannya, langkah-langkah kegiatannya itu memang diangkat dari masalah yang ada gitu. Ini tuh ya Pak Fatullah ya. Bu, satu lagi boleh Bu? Pertanyaan yang boleh. Sama di akar penyebab masalah, bisa tidak Bu diangkat sebagai akar penyebab masalah berkaitan dengan sarana dan prasarana? Masalah yang akan diselesaikan berkaitan dengan itu enggak? Masalahnya apa? Masalahnya saya kan belum terdapat lapangan basket yang sesuai dengan sesungguhnya, Bu. Jadi kalau misalnya contoh seperti masalah yang saya buatnya, siswa masih terdapat siswa yang tidak masih terdapat siswa yang tidak bisa mempraktikkan teknik dasar dribble bola basket, Bu. Itu teknik lagi ya? Iya. Itu bisa nggak di akar penyebab masalahnya itu yang diangkat adalah sarana dan prasarananya. Oke, baik. Teman-teman, masalah yang akan diselesaikan udah langsung mengerucut ke 1-2 dengan konteks pembelajaran ya? Iya Bu. Iya Bu, sudah mengerucut langsung ke materi Bu. Langsung ke materi ya? Iya. Oke. Jadi kita lepas dari yang masalah yang 1-6 itu ya kemarin. Oh. Iya, lepas dari itu. Kemarin disarankan ke dari praktek gitu Bu yang diteliti. Mungkin beliaunya itu pemikirannya mungkin nanti pada waktu kita diuji itu mungkin supaya tidak terlalu umum lah gitu. Jadi langsung mengerucut ke intinya begitu. Ada tahapan lagi sebenarnya. Jadi kalau teman-teman bukan ya. Ya memang akan ke sana, tapi langkahnya ini siapa yang mau saya share ya, sebentar. Jadi karena udah mengerucut ke situ gitu ya. Jadi sebentar ya. Ini ya. Jadi kita kan berada di pengembangan perangkat pembelajaran. Kegiatannya ada 1, 2, 3, ada 4. Eksplorasi alternatif solusi yang sekarang kita lakukan, kemudian penentuan solusi,
pembuatan rencana aksi dan pembuatan rencana evaluasi. Nah, di sini ada penjelasan nih. Ya, berkaitan dengan eksplorasi tadi ya, kita masih yang akan kita bahas gitu ya. Kemudian kegiatan penentuan solusi. Nanti ini juga masih berkaitan dengan artinya solusi-solusi apa yang bisa kita lakukan dari konsultasi dengan saya, dengan mungkin guru pamong dan juga teman-teman yang lain. Nah, kegiatan pembuatan rencana aksi ini yang nanti akan mulai mengerucut ke konteks tersebut gitu loh. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah langsung kegiatan dua masalah berkaitan dengan geraknya gitu ya. Berkaitan dengan geraknya, saya lagi mikir bagaimana biar tidak merubah hal-hal tersebut. Sebentar. Kita akan lihat di sini. Diskusi pengantar bahan ini ya. Bentar ya. Nah, jadi teman-teman bisa tetap dengan dua itu ya. Mungkin hal-hal berkaitan dengan, coba saya tanya, akar masalah yang teman-teman tentukan dari masalah yang akan dipilih itu keberagamannya gimana sih? Boleh nggak share yang lainnya? Sebelum saya nentuin ya, biar saya dapat gambaran hal-hal yang sudah teman-teman lakukan. Saya izin. Coba Pak Budiman. Boleh. Yang LK 1.3 ke 1.4 kemarin Pak Budiman. Gimana, Ibu? Ya, boleh di-share. Di-share dulu biar saya tahu, biar kita bisa carikan solusinya ya untuk nyelesain ini. Silakan. Ini punya saya, Ibu. Saya mohon di ini. 1.4 mungkin. 1.4 mungkin, Pak. Oh, 1.4. Iya, yang terakhir kan 1.4 ya? Iya. Ini, Pak. Ini yang 1.4. Belum tampil. Belum nampak, Pak. Belum nampak. Belum. Iya. Waduh. Masih nyebrang lautan kayaknya, Pak. Sorry. Saya kira sudah kelihatan dari tadi. Belum, Pak Budiman. Buka dulu ya filenya ya. Ya, siap. Ya, sudah nampak. Sip. Harus berapa? 257. Boleh dibesarin, Pak Budiman? 150 itu 300 itu Bu. Ya.
Masih ada peserta didik yang belum bisa melakukan passing bawah Fitri pada kemarin kulit itu dengan 30. baik. Akar penyebabnya, posisi lengan peserta didik terlalu tinggi, lengan tidak dirapatkan, serta perkenaan bola pada bagian lengan atas dan kedua lutut tidak ditekuk. Masih ada peserta didik yang belum bisa melakukan pukulan forehand. Maka penyebabnya posisi tangan peserta didik pada saat melakukan gerakan tidak membentuk siku, posisi badan. Oke. Ya. Oke, gini. Jadi udah mengerucut semua rata-rata begini ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, sekarang tinggal gini aja solusinya. Artinya sekarang saya ajak teman-teman untuk coba ketika masalah yang dipilih sudah seperti ini dengan akar penyebab masalah memang spesifik sudah ya, berkaitan dengan geraknya. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman dengan masalah yang sudah dipilih, yang sudah ditulis seperti itu kan tentunya kembali lagi berkaitan nanti dengan media, metode, itu juga pasti akan terintegrasi nggak? Terintegrasi nggak nih Pak Budiman? Nanti terintegrasi sih, Bu. Terintegrasi. Ya, dari Ya. media, metode. Oke. Mas izin share Jadi yang 2.1-nya, Bu. Nanti kan dia ini dari sini, beranjak dari sini. ya, jadi maksud saya kalau contoh dari video tadi kan dia belum khusus gitu ya, langsung dari motivasi akar penyebabnya adalah ternyata penggunaan metode gurunya yang belum beragam gitu loh. Terus dia ngambil teorinya tentang bagaimana metode itu menjadi hal yang sangat penting di dalam pembelajaran dengan berapa tadi pembagian 1, 2, 3 yang dia jelaskan secara teori. Nah, 1, 2, 3 dia pilih untuk bisa dibuat analisis kekuatan dan kelemahannya gitu ya. Nah, untuk yang teman-teman silakan dieksplorasinya adalah mengintegrasikan hal-hal yang membantu untuk penyebab masalah yang teman-teman angkat ini. Artinya ketika teman-teman sudah lihat bahwa posisi lengan peserta terlalu tinggi, lengan yang tidak bisa dirapatkan, ini kan juga nanti akan berkaitan dengan media yang digunakan. Ya nggak Pak? Kemudian nanti metodenya seperti apa gitu loh. Apakah Bapak akan menggunakan bagian per bagian, artinya ada program individual yang dimana setiap kegiatan dari pos 1, pos 2, pos 3 itu disusun berdasarkan dari tahapan gerakan misalkan melakukan passing bawah dalam bola voli, pos 1 melakukan kegiatan yang berkaitan dengan mungkin gerakan shadow belum dengan bolanya di tempat gitu loh. Atau lebih simple lagi di situ dia belajar dulu bagaimana lengannya, badannya kan gitu tuh. Setelah itu gerakan tanpa bola. Gerakan tanpa bola, setelah itu dengan bola dari yang diam, mungkin nanti ada yang bergerak lagi. Nah, gitu kan? Pasti kan ada situ gitu. Jadi teman-teman perkaya saja berarti di eksplorasinya dengan kajian literatur. Di mana dari penyebab masalah yang sudah diangkat tadi, gitu kan? Solusinya bisa dilakukan dengan upaya apa gitu loh. Ya. Nah, nanti baru dibahas bagaimana kekuatan dan kelemahannya gitu loh. Bisa ngebayangin nggak Pak Budiman dan teman-teman? Kalau ya ini saya ambil di kajian literaturnya itu, Ibu. Masih belum nyambung. Sepemahaman saya dari kemarin itu dari semua jenis masalah itu ada keterkaitan dalam proses kami melakukan proses mengajar nanti. Jadi dalam sintak-sintaknya itu akan masuk semua tuh jenis permasalahan mulai dari literasinya, kemudian media dan pemanfaatan media, inovatif segala macam. Pokoknya 6 jenis yang disodorkan ke kami. Cuman di cut kemarin pemahaman kami itu di 1.4 kalau tidak salah itu.
Jadi seperti ini. Akhirnya kami sampai di situ, Ibu dosen. Jadi pemahaman saya sampai di situ begitu. Terus mungkin saya izin share screen yang saya sudah coba buat sampai di kajian literaturnya yang ini. Yang 2.1. Ya, 2.1. Oke, boleh coba. Ya, ini Bu. Sudah muncul ya? Sudah, boleh dibesarin, Pak? Jadi ini yang saya coba kerjakan sepemahaman saya. Kebetulan saya juga acuannya YouTube yang Ibu pakai itu tadi. Oh ya. Ya, saya pelajari dari situ, kemudian saya cari sumber lain juga, makanya munculnya ini. Kalau yang YouTube kan sampainya di kajian literatur dilanjutkan dengan wawancara. Gitu. Oke, ke bawah, Pak. Solusi untuk masalah ini sesuai dengan akar penyebab masalah adalah guru berinovasi dalam mendesain metode dan media pembelajaran menarik, serta berfokus pada tahap gerak, posisi kaki, dan lengan. Ya, dicari teorinya, Pak. Kalau Untuk ini tidak nyambung. Ya, ini untuk menjawab yang tadi kan, bahwa ternyata gitu kan, passing bawah itu dilakukan dengan tahapan bagaimana posisi kaki, tangan, dan segala macam gitulah. Nah, upaya itu untuk menyelesaikan, Bapak tulis di bawah seperti ini kan, nggak apa-apa, di sini ditulis dan dicari pendukung untuk teori itu. Untuk solusi yang Bapak sudah buat di sini yang Berarti teori untuk solusi ini maksudnya. Iya. Berarti supaya saya tidak tersesat, solusi ini dihapus saja begitu. Akan begini, tapi di sini letaknya adalah teorinya gitu. Teori berkaitan dengan bagaimana guru berinovasi ya dengan mendesain media dan juga Bapak ambil lagi apa? Bapak mendesain metode dan media gitu ya. Cari berkaitan dengan metode dan media. Gitu aja, Pak. Ditaruhnya di sini. Karena kalau kita utek-utek lagi yang sebelah dua sisi sana kan jadi ini ya. Jadi jadi baru lagi gitu nanti ya. Jadi malah mikirnya nggak selesai nanti kegiatan kita. Udah gitu aja. Kan artinya saya memahami lah ya. Artinya nanti kan ini dengan saya nih. Gitu. Yang penting teman-teman tahu gitu loh. Karena ngajar nggak mungkin cuman itu aja untuk bisa anak itu biasa tangannya begini, tadi kaki tubuh dan segala macam kan proses artinya penggunaan metode, media kan gitu kan menjadi hal yang penting kan. Terus apalagi yang lainnya mungkin pemanfaatan sampai kepada metode media yang digunakan, media yang seperti apa gitu kan. Ya kan Pak? Apakah sampai nanti ketika pelaksanaannya perlu juga media-media dalam bentuk video kan kayak gitu tuh Pak untuk memberikan ya kan kayak gitu kan sebenarnya memang harusnya 6 tadi nggak dihilangin dulu gitu ya nggak dihilangin dulu gitu loh tapi ya sudahlah sudah hilang artinya saya memahami hal-hal itu agar teman-teman tugasnya tidak ngulang lagi jadi biarkan dua hal tersebut dieksplorasinya yang nanti dikayakan karena nanti berkaitan dengan kesulitan anak Bapak melakukan praktek dalam bola voli itu ya kemudian dipahami ternyata memang masih kurang penguasaan berkaitan dengan tahapan-tahapannya dari kaki dari lengannya gitu. Nah, hal-hal itu bisa juga dilakukan, upaya tersebut bisa dilakukan melalui penentuan metode dan medianya. Nanti yang seperti apa gitu. Karena pada akhirnya nanti Pak Budiman akan menentukan gitu loh. Metodenya dengan apa gitu loh. Pendekatan pasti dengan scientific approach itu ya. Kemudian dengan kita di dalam RPP itu nanti akan ada metode, akan ada pendekatan, apalagi satu lagi ya.
Sebentar. Ya nanti itu ya. Jadi artinya itu juga pasti akan ada itu gitu. Karena kalau cuman kayak gitu, apa yang mau digali lagi gitu ya? Ya Pak. Kalau hanya ditulis tentang bagaimana teknik itu dilakukan. Terus kekuatannya mau bahas gimana? Kelemahannya. Ya itu Bu, masalah kebingungan saya seperti itu. Kalau sudah spesifik seperti ini, apalagi yang akan diangkat itu. Maka tadi saya bingung Bu. Ya mungkin itu aja lah ya teman-teman ya. Jadi dieksplorasi, silakan lagi eksplorasi berkaitan dengan hal lainnya yang terintegrasi dalam upaya akar masalah yang teman-teman sudah rumuskan secara spesifik. Mungkin gitu ya. Ya, teman-teman. Siap, diupayakan yang terbaik. Ya, karena kalau saya minta teman-teman rubah lagi ke sana kan jadi PR lagi tuh. Jadi kita tidak perlu merubah. Intinya sebenarnya sih teman-teman, intinya kegiatan yang teman-teman lakukan adalah, jadi kayak kita riset memang PTK Bapak. Ketika masalah Bapak bilang, oh anak saya hasil belajar bola volinya masih belum memenuhi KKM. Kenapa gitu loh? Ada masalah apa kan dianalisis dulu, dibuat studi pendahuluan dulu. Dibuat kalau perlu dites dulu gitu kan. Ada kenapa gitu loh, atau dari data lah gitu. Oh ternyata gitu loh, hasil belajar diinginkan baik berkaitan dengan misalkan materi bola voli untuk mencapai KKM sekian, ada proses penilaian yang harus dilakukan berkaitan psikomotoriknya, kognitifnya, gitu ya, afektifnya. Ini pasti terintegrasi Pak di dalamnya, meskipun masalahnya masalah tentang gerak gitu loh. Nah berkaitan dengan geraknya, di mana letak masalahnya gitu loh. Kan itu yang dicari. Oh ternyata ketika anak itu kesulitan loh menempatkan kaki tumpunya, menendang bolanya di sini, di situ, karena poin itulah yang artinya anak-anak ngalamin kesulitan. Dibuktikan dengan apa gitu loh. Ketika dia artinya dites gitu loh ya, melakukan rangkaian gerakan untuk aspek psikomotorik gitu ya, melakukan rangkaian gerakan menendang, kesalahan yang terjadi di situ sering terjadinya gitu loh. Ya, terus apa strategi dibuat? Oke, untuk psikomotoriknya, untuk itu Bapak lakukan kegiatan seperti apa? Kan didesain tuh, dirancang gitu loh. Nah, karena ini proses pembelajaran, pasti bagaimana kognitif dan afektifnya juga terintegrasi tetap kan di dalam kegiatan tersebut. Kan kayak gitu loh. Jadi saya sih mikirnya jangan jadi sampai bingung, udah biarkan aja letak kolom 1 dan 2 tetap seperti itu. Nanti eksplorasinya teman-teman yang silakan eksplorasi dari sudut pandang yang lainnya, artinya ada penambahan-penambahan, karena ngajar nggak mungkin gitu loh. Berkaitan itu terus mau kelemahan kekurangannya apa gitu. Apalagi yang mau digali lagi, kan nggak ada tuh, selesai, ya kan? Ya nggak? Aja ya, teman-teman gitu. Dan yang penting teman-teman tahu nanti ketika melakukan pembelajaran, hal-hal itulah yang nanti akan teman-teman lakukan. Itu yang nanti teman-teman mau lakukan. Medianya, oh harus ada media yang dimodifikasi. Modifikasinya seperti apa? Dibuat tuh sama teman-teman nanti di dalam kegiatan pembelajaran. Ya, seperti kemarin gurunya Bu Sifra nih di sekolahnya itu membuat gitu. Saya senang sekali gitu. Terus ada di kelas saya juga yang untuk masalahnya anak nggak bisa senam gitu kan. Banyak hal yang terintegrasi. Dia bikin video senam yang memang modelnya gurunya dalam rangka untuk memotivasi anak-anak juga. Kemudian videonya itu juga video yang kan kalau kita ambil video yang ada di YouTube mungkin ada tahapan-tahapan yang kita inginkan dengan masalah yang diangkat itu tidak terselesaikan. Sehingga dia buat tuh video yang memang dari dia ambilnya gerakan pendahuluan ya, di kegiatan pemanasan itu dia bagi menjadi beberapa rangkaian yang dipotong-potong sangat simpel lagi gitu kan. Kalau nyari itu di YouTube belum ada tuh berkaitan dengan gerakan itu, dia buat itu gitu loh. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, Pak Budiman dan teman-teman, mudah-mudahan nggak bingung ya.
Insya Allah. Ya. Itu aja, karena kalau kita berhenti sampai situ nanti teman-teman nggak bisa melakukan analisis lagi gitu loh. Mau analisis gimana, kan kayak gitu ya. Iya, Bu, betul, Bu. Kalau kata Pak Budiman, ini adalah solusi tanpa masalah, Bu. Udah gitu aja, toh juga gurunya saya dan Bu Sifra tahu konteks masalahnya gitu. Siap, siap. Gitu aja, ya nggak? Ya enggak. Jadi mudah-mudahan kebingungannya bisa terjawab ya, mungkin gitu ya. Ibu izin, Bu. Ya, Bu Ika, monggo. Bu, kalau nanti Ya, kalau akarnya kita rubah boleh nggak? Akarnya dirubah gimana? Ibu kan udah ngambil berkaitan dengan keterampilan ya. Iya, punya saya kan Akar kemarin permasalahannya. Kemarin kan teknik dasar passing bawah bola voli. Cuma kemarin akarnya itu kan yang diambil itu langsung spesifiknya langsung kenaan iya lengan anak gitu, Bu. Ya, semua sama seperti itu. Semua Bu, seperti Ika. itu, Bu. Oh. Mungkin saya yang beda, Bu, karena double kemarin. Gimana tuh kalau Pak Tri tuh? Coba gimana ya? Pak Tri. Nanti solusinya Coba saya gimana kalau cuma satu? share screen dulu ya, Bu. Monggo, Iya, monggo. coba. Boleh. Monggo, Pak Tri. Bentar, mana lupa nih. 1.4. Keren ini Pak Tri, beda sendiri. Pembeda, Pak keren. Tri. Bukan keren. Kemarin kan enggak sempat. Aduh, kok stop sih. Dan Ada hikmahnya juga ya. udah muncul. Udah muncul, Pak. Oke, ini punya saya kemarin. Kebetulan kemarin kan enggak sempat presentasi, jadi tetap saya pertahankan kendablikan saya dengan itu. Jadi enggak saya rubah teknik seperti teman-teman. Ya, sebenarnya karena malas juga sebenarnya. Tapi mungkin apa boleh Bu seperti itu? Ini kan kalau mengacu ke punyanya teman-teman kan sebenarnya seharusnya kan teknik nendangnya yang menjadi akar penyebab masalah. Tapi yang saya jadikan akar penyebab masalah di sini adalah karena kurangnya minat dan semangat siswa dalam melakukan shooting. Ini ini saya analisa dari hasil penelitian kemarin, dari literasi dan sebagainya kemarin. Sumber utama kenapa siswa kok sulit melakukan shooting itu ya karena minatnya dari siswa kurang. Makanya tetap di awal saya pertahankan tulisan ini seperti itu. Semangatnya. Ya. Oke. Apa boleh seperti ini? Intinya seperti itu. Terima kasih. Iya, kalau saya dari kacamata saya, jadi masalahnya itu kan gini, nggak semua kan masalahnya ke siswa lah gitu. Ya kan kalau berkaitan dengan artinya kalau semua masalahnya ke siswa berarti nggak ada proses evaluasi gimana gurunya selama ini kan kayak gitu. Ya jadi sangat miris ketika anak nggak bisa terus karena anaknya gitu loh. Tapi anak nggak bisa kan bisa juga karena gurunya kan kayak gitu. Kan kayak gitu ya. Gurunya, apanya kan banyak hal gitu. Makanya sebenarnya masalah yang kemarin diangkat 6 itu mau dieksplorasi dari hal-hal itu sehingga nanti hal-hal itulah yang akan mewarnai kegiatan teman-teman tuh ketika mengerucut ke materi yang nanti akan teman-teman pilih kan kayak gitu. Ya, nah, sekarang ketika bicara akar penyebab masalah bisa beralasan gitu ketika anak artinya kurang pemahaman karena di awal dia udah nggak semangat gitu, kurang minat dan nggak semangat dari awal itu karena internal atau eksternal kan itu yang perlu dieksplorasi, ya kan Pak? Iya. Kan gitu tuh, ya jadi kalau karena Bapak ambil teori tentang misalkan teori tentang motivasi ekstrinsik gitu kan, ya artinya kalau yang intrinsik kan hal-hal yang bisa kita nggak bisa buat lagi dalam situasi tertentu gitu melalui ekstrinsik akhirnya motivasi intrinsik itu jadi berubah kan kayak gitu tuh ya. Jadi yang kita lihat berarti ada teorinya bahwa mungkin motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang juga memberikan kontribusi bagaimana seseorang itu pada akhirnya kepingin mau
ya, minat gitu loh, termotivasi kan gitu, dari minat terus motivasi ya untuk melakukan. Nah, model artinya eksplorasi berkaitan dengan motivasi ekstrinsik itu yang harus Bapak gali melalui cara apa, kan kayak gitu tuh Pak. Melalui cara apa gitu, kan gitu. Itu yang nanti eksplorasi yang Bapak lakukan gitu loh. Jadi karena bentuknya udah kayak gini gitu ya. Jadi itu yang dilakukan. Nah, kalau yang teman-teman lain kan udah spesifik tentang syuting gitu ya. Terus spesifik, iya memang gitu. Ketika bicara, nggak salah yang dibuat Pak Fatullah dan yang lain-lain. Tapi ketika nanti semua hal itu mau kita rangkai dalam sebuah pembelajaran, kan jadi stuck gitu. Apalagi nih yang mau dilakukan karena nggak ada hal yang bisa dikembangkan lagi gitu loh. Ya, makanya tadi solusi dari saya. Oke, akar penyebab masalahnya atau akar penyebab masalah dari teknik pertamanya adalah memang tekniknya gitu loh. Kemudian ditambahin lagi, apalagi tinggal dieksplorasi, dibuat analisis kekuatan dan kelemahannya gitu. Atau seperti yang tadi Pak Budiman lakukan itu, tapi di bawahnya, tapi memang nanti jadi nggak bisa, jadi nggak agak susah apa tuh menarik garisnya gitu loh. Jadi saya berpikir agak rancu. Jadi mungkin akar penyebab masalah ada poin 1, 2, 3 gitu loh. Ya nggak Pak Budiman? 1, 2, 3 dan yang lain gitu. Karena kalau langsung tiba-tiba media muncul di situ, apa hubungannya gitu kan? Kalau orang baca dari matriksnya gitu. Jadi mungkin teman-teman silakan nambah lagi di akar penyebab masalah dari akar 1 yang udah teman-teman mungkin rumuskan demikian gitu kan. Kemudian yang keduanya apalagi gitu berkaitan dengan gerakan ya gitu ya, di situ ya, biar bisa narik ke eksplorasinya gitu dan kita menentukan analisis dengan kekuatan dan kelemahannya. Ya, gitu nggak? Atau Bu Sifra ada saran? Bu Sifra? Kalau yang ganti, monggo. Kalau kita ganti yang akar penyebab masalah, mungkin bisa ditambah lagi sesuai dengan yang dikatakan sama Bu Eka, nggih. Untuk 1.4 yang sudah diupload, berarti itu nanti gimana Bu? Kita biarin aja udah. Biarin Biarin gitu aja, ya. nanti diganti. Awalnya sudah diarahin gitu, nanti teman-teman di apa namanya dilihatnya tidak memahami kan gitu. Sudah biarkan aja. Yang ini yang untuk ke depan dengan saya dengan Bu Sifra gitu ya. Itu aja. Nanti saya nggak akan lihat-lihat itu karena saya akan lihat dari 1, 2 yang udah teman-teman rumuskan di kolom itu, kemudian eksplorasinya seperti apa, analisis kekuatan dan kelemahannya bagaimana kan gitu. Gitu aja ya Bu Linda ya teman-teman ya. Ya, ini yang saya takutkan itu gini Bu. Ketika Bapak Ibu guru dosen mungkin besok pas ujian apa itu ya. Jadi nanti itu dikaitkan dari LK 1.1 sampai LK berapa itu dikaitkan, digathuk semua, terus akhirnya kok ini yang LK 1.1 seperti ini, LK 1.2 enggak, untuk LK itu enggak muncul lagi. Munculnya lagi ya tadi teman-teman merancang kegiatan pembelajaran. Yang mengintegrasikan banyak hal, media, metode, pendekatan, ya, terus apa literasi, kayak gitu, numerasi, itu semua tuh. Berarti untuk LK yang kemarin-kemarin, misal ini kan ada kaitannya sama LK 1.4 ya? Berarti ya udah biarin aja, yang sudah gitu ya? diupload, biarkan saja. Yang penting teman-teman buat ini karena nanti ini akan ditarik-tarik gitu loh, ditarik-tarik akhirnya kegiatan Bu Linda nih buat perangkat nih jadi kayak gini, akhirnya saya mengupayakan media seperti ini, atau tadi Pak Fatullah saya bikin kegiatan dengan apa namanya bola yang di tape mungkin apalah segala macam gitu kan, itu gitu loh, akan arahnya ke sana. Udah dibiarkan aja lah yang itu karena nanti kan penilainya juga dosen tersebut atau guru pamong tersebut gitu ya, dengan saya ini gitu loh. Karena kalau berhenti begini saya juga bingung nanti apa yang mau ditarik ke sana, kan nggak ada. Betul Bu, saya setuju Bu dengan Bu Eka. Berarti di LK 2.1 ini kita cari akar penyebab masalah yang lain gitu Bu. Ya, tuliskan di situ biar nanti eksplorasi jadi nyambung, karena kalau langsung Pak Budiman tulis tadi kayak gitu tiba-tiba di bawah ada solusi yang bisa diberikan guru gitu kan
jadi ini kemana gitu Iya, ya teman-teman betul, ya. Bu. Saya bingungnya justru cari eksplorasi itu, Bu. Ini kan saya coba cari, kok nyambungnya di mana ini? Itu Susah masalahnya nyari saya literaturnya. bingung itu. Betul, Bu. Makanya saya setuju dengan Bu Eka. Udah tulisnya di situ aja, di akar aja nggak apa-apa. Oke, berarti untuk akar permasalahan kita boleh lebih dari satu ya, Bu? Boleh. Dan disesuaikan dengan itu ya. Kemarin kan di situ juga teman-teman bisa lihat ada literasi gitu kan, numerasi yang kayak gitu-gitu kan. Iya. Ya, artinya silakan masukkan juga di dalam di situ, di kolom itu. Biar bisa eksplorasinya lebih banyak. Jadi kita bikin berapa, Bu? Tugasnya tetap 2 atau tetap 2 dengan 4? konteks materi tersebut gitu. Ya, okay. Tapi nanti di akarnya teman-teman sesuaikan, tetap poin satunya itulah poin berkaitan dengan bagaimana ya tadi bicara tentang keterampilan, dia nggak bisa nguasain ya ada masalah berkaitan dengan keterampilannya. Tapi proses itu kan tidak berdiri sendiri, ada hal-hal yang lain juga yang harus teman-teman lakukan, mengupayakan keterampilannya melalui tahapan yang bagaimana kan gitu, nanti berkaitan dengan metode gitu kan, mungkin butuh lagi medianya nanti gitu. Silakan ya tulis ya Bu Sifra, ada saran? Sarannya kalau yang masalah akar penyebab masalah itu, kalau saya kurang setuju langsung inti ya Bu ya. Ya betul, tapi jadi masalah teman-teman udah merucut kan, jadi kalau ketika udah ke situ ini mau dikembangin apa lagi kan? Nah itu benar gitu. Kalau saya sih pinginnya apa sih kegiatan pembelajarannya nggak langsung inti, tapi memberikan tahapan kegiatan pembelajaran yang ada baik dari siswa maupun guru, karena permasalahan biasanya antara siswa dan guru itu suka disconnect. Kenapa? Mungkin pada saat nendang bola, contoh si guru hanya ngasih bola cara nendang kaki bagian dalam, tapi anak tidak dikasih dengan tahapan-tahapan satu ini bagaimana, tingkat sulit, tingkat sedang, sampai tingkat tingginya. Itu aja sih Bu Eka saya kasih masukannya. Iya, jadi gitu ya, setuju ya. Jadi di akarnya tulis lagi hal-hal yang lainnya biar bisa dikembangkan. Karena nanti kalau itu agak stuck, nggak bisa hal lain yang mau dibuat, apalagi kekuatan kelemahannya. Karena kan kembali lagi kita nggak boleh egois, ngajar itu nggak selamanya karena memang anaknya gitu loh, gurunya gitu, atau sekolahnya mungkin kan gitu. Yang gitu, tapi kan itu bukan jadi masalah, artinya kita carikan solusinya gitu loh ya. Sekolah nggak bisa ini karena memang ini seperti ini. Ya, apa yang harus kita lakukan kan itu yang harus dilakukan guru gitu ya. Oh, gurunya begini ya. Terus jadinya gurunya nggak ngajar kan enggak gitu. Kan gitu ya. Bu Sifra setuju ya. Jadi artinya insya Allah ini proses ini pembagian 12 orang ini nanti saya dan Bu Sifra akan mendampingi teman-teman dari awal sampai kegiatan PPL gitu loh. Siap. Oke, gitu ya teman-teman. Semangat ya, senyum lah gitu ya. Siap. Senyum Pak Budiman. Sekarang udah cerah kita. Iya, Solusi sudah nggak tanpa usah. masalah ini Pak Budiman. Gitu Tadi sudah. gerhana Itu bulan, Bu. sudah. Gurita. Jadi gitu ya teman-teman, hari ini kalau sudah clear, sudah tercerahkan, silakan teman-teman tingkatkan lagi spend time-nya di eksplorasi di LMS gitu ya. Silakan sudah juga mulai cari teorinya, yang kemarin link yang saya kasih itu masih bisa dimanfaatkan ya sama teman-teman untuk menggali lagi, terus wawancara, karena besok teman-teman sudah upload dan sudah presentasi gitu. Meskipun kembali lagi pasti ada hal-hal yang kurangnya, jika masih ada yang kurang, kalau mau nanti menjadi masukan teman-teman nggak apa-apa, upload lagi aja di unggahan tadi, unggahan yang artinya teman-teman yang di hari pertama dan hari kedua presentasi, bingung nanti kalau hari pertama dan kedua, hari kedua dan hari ketiga gitu kan, 2 dan 3, kalau memang ada revisi lagi, unggah lagi, jangan dihapus yang lamanya, buat aja revisi LK ya 2.1 gitu aja untuk memudahkan. Nanti kita akan lihat, oh ya ada hal-hal yang kemarin hasil diskusi ditambahkan gitu. Jadi saya lihatnya bahwa diskusi yang kita lakukan melalui Vicon bukan diskusi final terus teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Jadi teman-teman masih bisa lakukan revisi gitu loh. Di beberapa kegiatan justru malah ada gitu, ada unggah lagi gitu, diunggah lagi gitu.
ya. Oke, mungkin itu ya dari saya teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman mampu menyelesaikan semuanya dengan baik. Amin. Seperti itu. Bu Sifra ada tambahan? Udah cukup, Bu Cukup Eka. ya. Oke, jika tidak ada lagi kita akhiri besok karena Jumat kita mulai setelah Jumat aja ya waktu Indonesia bagian barat ya, Bu, jam setelah 1 gitu ya. Ya, ya Bu. Ya, Bu. Nggak ada ice breaking nih, Bu. Ice breaking. Ice breaking, oke. Oh Pak Fatullah mungkin mau membuat ice breaking. Ya, Itu Komodo. Kongres Komodo udah beres, Bu. Saya penasaran nih dari kemarin komodo ada apa? Yang tahu Bu Ika sama Pak Budiman, Bu. Budiman. Rahasia mereka berdua, Bu. Coba gini deh, terakhir ya, ice breaking. Ya, Bu. Ambil barang yang ada di sekeliling kita, satu barang. Ya, kita bermain jadi apa? Bermain jadi apa? Ya, jadi benda ini harus difungsikan dengan fungsi yang lain. Misalkan apa itu? Pak Tri, alatnya apa itu? Ballpoint. Oh, pulpen nggak boleh buat nulis ya? Nggak boleh. Pulpen bisa untuk yang lainnya. Ya, yang disesuaikan dengan apa ya? Clue yang saya berikan. Disesuaikan dengan clue yang saya berikan. Saya panggil nama salah satu dari teman-teman, kemudian silakan alat itu mau jadi apa gitu. Terus yang bisa menjawab raise hand. Ya, terus silakan untuk menjawab cepet-cepetan jadinya ya. Ya. Alat ini jadi apa ya? Alat yang bisa kita gunakan ini aja lah mudahnya. Sebagai perkakas. Alat itu sebagai perkakas. Silakan Ibu Linda. Buat telenan bisa, Bu, itu, Bu. Oh. Buat gerakan dari benda tersebut sehingga teman-teman yang lain yang menjawab itu talenan. Talenan itu bukannya perkakas loh. Berarti Bu Linda tidak pernah mengerjakan kegiatan berkaitan dengan perkakas. Ya. Talenan itu di dapur buat masak nih. Kayaknya jago masak ini. Boleh belajar ini. Perkakas itu seperti obeng, palu, ya, ya, gitu ya. Oke, ulang lagi. Alat ini adalah sebagai perkakas di rumah. Pak Tri. Raisen. Pak Dedi. Tang, Bu. Pemotong. Tang. Iya. No, kalah. Oke. Pak Fatullah. Enggak, jawab itu. Pak Tri belum selesai. Belum ada jawaban yang benar. Oh, jawab punya Pak Tri. Iya, belum benar itu. Linda, Bu. Enggak belum. Oke, Bu Linda. Palu, Pak Tri. Oke. Oke, terakhir. Coding saya. Ya. Terakhir, alat ini bisa kita gunakan untuk diberikan kepada orang terkasih, ya, ke istri, ke suami, ke anak, gitu ya. Alat itu bisa digunakan, diberikan kepada orang-orang yang kita cintai. Oke, coba Pak Abdul Munim, mau jadi apa itu? Apa itu? Ayo, berarti nggak pernah ngasih hadiah nih. Kode ini. Mana nggak kelihatan, Pak? Kelihatan apa itu, Pak? Perhiasan. Apa itu, Pak? Apa ya? Gini-gini doang. Apa itu gambarnya? Dekatkan ke kamera, Pak. Poin, Bu. Ballpoint. Nggak fokus nih, masih lagi kok. Oke, baik. Big applause untuk kita semua. Terima kasih. Teman-teman, keren semuanya. Silakan bekerja setelah ini di LMS dan juga sambil multitasking kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan besok sudah ada hasil yang kita sampaikan. Itu dari saya. Silakan ketua kelas atau siapa yang screenshot kita sebagai bukti
Ini ciput saya kok nggak ini ya, nggak balance ya. Saya Udah saja tetap ya. cantik Bu Eka. Udah cantik. Saya lagi kusut banget kayaknya banyak Ya. hal yang harus dia lakukan. Silakan. Baik, Siapa saya yang saya akan screenshot. Oke, boleh. Jadi siap-siap. Hitung. Boleh bergaya ya Bu Sifra. Gaya bebas. 1, 2, 3. Mulai. Oke. Sudah Pak Budi? Sudah Bu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima Terima kasih untuk kasih, hari ini. Bu. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Sifra. Semangat semuanya. Sehat selalu Bu dosen dengan Izin. Ibu. Ya, izin live ya. 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 Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu dulu. Lanjut. Ya, sebentar. Pak Ketua silakan dikondisikan. Recordingnya stop dulu Pak Budiman. Oh iya, siap-siap.